Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 5 Desember 2024. Sudah di bulan yang terakhir. Saya Bapak Ibu selalu ingat ya, ini bukan bulan Oktober, bukan bulan November, bukan Januari, tapi bulan yang terakhir, bulan Desember. Sudah dalam suasana Natal, kita bersuka cita karena Yesus lahir untuk kita. Yesus melakukan yang terbaik untuk kita. Dan setiap kita di bulan Desember, setiap kita banyak gereja-gereja anak Tuhan di seluruh dunia sudah melaksanakan ibadah Natal, saudara ya. Puji nama Tuhan, sangat bersuka cita kita. Dan kita memang diciptakan sama Tuhan dari sejak awal untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Biar makin hari langkah-langkah kita makin hari makin disempurnakan sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidupku supaya aku menjadi sempurna sama seperti Engkau. Seperti kita mau baca sebentar, puji Tuhan, kita mau baca pasal yang terakhir suratan Rasul Paulus di Korintus, 2 Korintus pasal 13, ayatnya juga 13, ayat dari ayat 1 sampai 13. Dan di situ yaitu supaya kamu menjadi sempurna dikatakan. Dan memang benar, nanti kita mau baca Alkitab di dalam Matius 5 ayat 48 juga Tuhan berkata, harus kamu sama sempurna. Sebab itu perintah Tuhan. Karena manusia diciptakan Tuhan dari sejak awal serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan jalan Tuhan, jalan yang sempurna sesuai dengan firman Tuhan yang sebentar kita baca. Haleluya. Jalan amen, haleluya. Jalan yang sempurna, amen, haleluya. Yesus kehidupanku, amen, haleluya. Sampai selamanya. Bukan secara kebetulan, di dalam buku Tabernakel Glory nomor jalan Allah sempurna nomor 257. 2 tambah 5, 7. 7 angka sempurna. Bukan secara kebetulan. Itu dicetak memang jalan Allah sempurna. Supaya kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku. Karena di dunia ini ketidaksempurnaan tidak terjadi. Kesempurnaan terjadi. Itu karena di dalam Dia Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita hari kita mau melangkah bersama Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi sempurna kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita serupa dengan Kristus, Tuhanlah, Roh Kudus akan membentuk setiap kita untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kita tidak bisa untuk merubah hidup kita untuk menjadi sempurna. Tidak bisa tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dengan kita, Tuhan akan membangun hidup kita. Tapi yang ada dalam kehidupan kita, yaitu ada kerinduan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Supaya hidupku makin hari makin disempurnakan. Menjadi sempurna dengan Yesus. Jalan amen, jalan yang sempurna, amen, tu Yesus kehidupanku, amen, haleluya. Sampai selamanya, amen, haleluya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 31, demikian firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin, haleluya. Oh, jalan Tuhan Yesus maha sempurna. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Tuntunlah hidupku selalu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin.
haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Ampunilah semua dosaku ya Bapa. Aku ini orang berdosa, tidak ada arti apa-apa hidupku, tapi hidupku berharga dan mulia oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Berfirman Bapa malam ini, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Jalan Tuhan agung sempurna, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Jalan Tuhan sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang ajaib, sempurna, dahsyat. Jalan Tuhan sempurna dalam 2 Samuel 22 ayat 31. Sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita mau tiap pagi, tiap malam bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber segala-galanya itu datang dari Dia, Tuhan Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja kita merasa aman, tenang. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, lanjutan 2 Korintus, Bapak Ibu ya. Pasal yang terakhir, puji Tuhan. Besok kita mulai kitab Galatia. Puji Tuhan, terus kita makin mendekati Wahyu. Biar kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan ya. Diisi waktu-waktu daripada Bapak, diisi waktu dengan perkara-perkara yang sia-sia. Mari kita mencari perkara yang kekal. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Jalan Tuhan sempurna. Karena dari sejak awal Tuhan merindukan kita serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita isi hati kita, pikiran kita, supaya kita berperilaku standarnya firman Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Korintus 13 ayatnya juga 13 ayat, demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Puji nama Tuhan. Jadi Rasul Paulus cinta kepada jemaat. Dia senantiasa dia pergi jemaat Korintus karena dia khawatir jemaat Korintus kalau tidak dibimbing bisa berjalan ngawur, saudara ya. Karena jemaat Korintus ini ada suatu terjadi jembatan antar rohani dan tidak rohani, antar kaya dan miskin. Ada orang pintar dan orang yang kurang. Jadi terjadi jembatan, saudara ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua adalah anak Yesus, sumber segala-galanya. Dan Rasul Paulus selalu ya, dia tak mau supaya jemaat Korintus ya menjadi jemaat yang betul berkenan di hati Tuhan. Maka ini dia katakan ketiga kalinya dia datang ya kepada jemaat Korintus ya. Terus kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, ya lihat ini.
di antara mereka yang main-main dengan dosa, saudara ya. Dikatakan, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan sekali lagi sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat sendiri pada waktu kedatangan kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu datang lagi. Jadi Rasul Paulus tegas kepada jemaat Korintus ya, supaya jangan menjadi jemaat, jangan mempermainkan Tuhan ya. Datang ketiga kalinya, ada ampun kalau sampai main-main di dosa. Pasti Rasul Paulus itu akan marah, saudara. Ya, karena kerinduan Rasul Paulus supaya kita semua bertobat, jemaat Korintus bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Itu memang menjadi seorang gembala tidak gampang, saudara. Ya, waktu Musa memimpin bangsa Israel, wow, susah. Saya menjadi seorang gembala susah sekali. Karena apa? Jemaat-jemaat seperti Yesus sendiri. Lihat, ada 12 murid yang dipilih Tuhan. Ada satu Yudas Iskariot yang mengkhianati. Memang tidak gampang, saudara. Ya, menggembalkan domba-domba tidak gampang. Banyak, mohon maaf, banyak kambing-kambing susah diatur. Maunya sendiri. Maunya menanduk hamba Tuhan. Mau menanduk seorang gembala. Tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu mari, jemaat yang saya cintai, saudara-saudara, mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ketiga, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan dia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah. Amin. Kristus yang kita tampilkan. Seperti Rasul Paulus bukan datang untuk dirinya sendiri, tapi Kristus yang berkata melalui Rasul Paulus. Jadi ditonjolkan Kristus, bukan Rasul Paulusnya. Kalau Rasul Paulusnya dilecehkan sama mereka-mereka. Tapi karena Rasul Paulus membawa nama Yesus, ada kuasa. Demikian saya juga membawa nama Yesus. Saya sampaikan bukan berita uang, bukan berita politik, tapi saya berita tentang kerajaan surga. Berita tentang kebenaran hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tapi kami akan hidup bersama dengan Dia untuk kamu karena kuasa. Amin. Hidup kita dasar kuasa Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak bisa mengalami kebangkitan. Contohnya, mana ada manusia yang mati bangkit? Mohon maaf, kecuali Tuhan yang membangkitkan, seperti Lazarus, ya, seorang pemuda di Nain, seorang janda dibangkitkan anak yang mati itu, ya, semua ala kuasa Tuhan. Kalau kita tidak ada kuasa Tuhan, kalah kita dengan kuasa iblis. Oleh itu mari melalui firman Tuhan ini, andalkan kuasa Tuhan, andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka ya, menjadi topik kita malam hari ini, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Menjadi sempurna kalau Yesus menjadi pusat hidup kita, sentral. Nanti Roh Kudus yang memampuin kita. Jadi bukan kuat gagah kita, bukan kerinduan kami, gagahan-gagahan sempurna, tidak. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Tapi kalau kita rendah hati minta sama Tuhan, itu nanti Roh Tuhan yang bekerja. Untuk makin hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan dan menjadi sempurna seperti Yesus. Jadi yang jelas nih ayat berkata, harus untuk hidup di dalam kuasa, andalkan Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apa kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikan dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika demikian kamu tidak tahu. Kalau kita tidak ada Kristus, kita jatuh. Kalau kita tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa tahan uji. Lihat Kisah 19, para itu anak Imam Skewa, ya. Bahwa iblis bisa berkata, siapa kamu? Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal, ya. Kalau dia menggunakan kekuatan manusia, karena dia menggunakan kekuatan, dia tidak dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi saya nanya, dia ingin melancarkan kuasa Tuhan. Iblis berkata, siapa kamu? Rasul Paulus ku kenal, Yesus ku kenal. Rajam saudara, Allah dia. Bukti lagi siapa? Hawa. Banyak Raja Saul, banyak Raja Daud waktu dengan Batseba. Pokoknya kalau tidak mengandalkan kuasa Tuhan, jatuh kita, saudara. Bukti nyata Yesus dicobai berapa kali, saudara. Tapi karena Roh Kudus menyertai, penuh dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga langsung dia tunduk itu. Gagal total Yesus mencoba Tuhan. Coba Yesus pun akan dites, dicoba, saudara. Ya, untuk batu menjadi roti, dan supaya naik ke bumbung bait Allah menjatuhkan diri. Ya, terus Moses dikasih kerajaan dunia supaya dia menyembah. Wow, dasar iblis itu. Tapi kuasa iblis dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Maka penting kita mengandalkan kuasa Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji. Melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahu. Jangan kita berbuat jahat. Sekali-sekali kejahatan itu milik iblis. Tapi mari kita berbuat kebaikan
sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, saudara ya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, sempurna sama seperti Kristus. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melainkan melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Amin. Ya, berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Menjadi kerinduan kita bersama. Bapak Ibu, ayo kita saling doa. Minta sama Tuhan, sempurnakan hidupku. Supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Nanti kita baca. Itu juga terpelihara sempurna dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sebagai terakhir. Nanti saya mau baca ya. Sekarang kita lanjutkan dulu sampai selesai. Ayat 10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauh dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk menyembuhkan. Memang Rasul Paulus berat sudah melayani pekerjaan Tuhan di Korintus karena banyak tantangan. Oleh itu Rasul Paulus selalu menekankan ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Tuhan untuk menghancurkan dari kuasa-kuasa kedagingan. Dan kerinduan Rasul Paulus dan kerinduan Tuhan supaya kita menjadi sempurna. Ya, oleh karena itu mari kita mesum sama Tuhan karena jalan Tuhan jalan sempurna. Terus berikutnya saudara. Ayat yang ke-10, itulah sebabnya kali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauh dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk membangun. Bertindak keras, tegas, supaya itu membangun, supaya tidak menjadi jemaat-jemaat yang hidup di dalam dosa, tapi jemaat yang prinsip mempertahankan kebenaran. Ya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakan dirimu sempurna. Coba nih kedua kalinya Rasul Paulus katakan, usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, satis pikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Makalah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ayat 13 terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Biar makin hari kita minta sama Tuhan, sempurnakan Tuhan hidupku, karena Tuhan maunya kita sempurna. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 5:48, Tuhan maunya kita sempurna. Dan seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ya ayat 23, supaya kita terpelihara sempurna, saudara. Ya, 1 Tesalonika mau baca. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, itu perintah Tuhan sendiri. Saya mau baca demikian firman Tuhan ya, supaya kita betul kita ikuti firman Tuhan ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus tidak bercacat, saudara, karena dia agung sempurna. Kita anaknya harus juga sempurna. Ini perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Rom pasal 8 ayat 29. Perhatikan lagi. Rom 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak. Lihat ini. Menjadi serupa dari sejak awal. Kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi serupa. Bukan serupa dengan iblis, tapi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Kita disempurnakan hari-hari oleh firman dan Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin sempurna kalau kita tidak dekat yang dengan sempurna. Kita menjadi sempurna kalau tiap hari, tiap saat kita nempel dengan kesempurnaan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat. Miliki sifat taat, itu penting. Kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak punya sifat taat. Sifat taat harus diiringi sifat rendah hati, sifat setia. Ada 5 hal yang sudah saya sampaikan. Milikilah cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, milikilah sifat taat. Ketiga, milikilah sifat rendah hati. Yang keempat, miliki sifat setia karena Yesus setia. Yang kelima, miliki sifat kudus, benar di hadapan Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar jalan yang sempurna Tuhan Yesus turun menyertai kita semua, dan kita semua menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jalada Ria Allah. Amin.
jalan yang sempurna. Amin, haleluya. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Dan Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita minta sama Tuhan, bentuk hidupku Bapa, tuntun hidupku dengan kuasa Roh Kudus, supaya aku menjadi serupa dengan Yesus. Dan langkah demi langkah kita makin hari makin dibentuk, disempurnakan tubuh jiwa roh kita. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kita semua, supaya tubuh jiwa roh kita sempurna, tidak bercacat celah, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.